Pemirsa, rencana pembangunan gedung Ormas Islam setinggi 40 lantai di kawasan Bundaran HI menuai polemik. Majelis Ulama Indonesia atau MUI membantah meminta gedung megah di kawasan tersebut. MUI juga menolak kabar jika pengelolaan gedung diserahkan kepada mereka. Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Khalil Nafis menyatakan wacana gedung 40 lantai yang akan dibangun Presiden Prabowo di kawasan Bundaran HI nantinya tidak diserahkan pada MUI. Hanya sebagian lantai yang diberikan untuk ditempati atau diberikan hak guna pakai. Meski demikian, MUI tetap mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memperhatikan para ulama. Sama sekali MUI tidak pernah mengajukan surat minta jadi gedung itu. Jadi jangan dikira kami minta. Yang kedua, gedung itu bukan diberikan pada MUI. Hanya sebagian lantai akan diberikan untuk ditempati. Hak guna pakai. Ada Basnas, ada BWI, ada BPKH, dan seterusnya lembaga-lembaga yang lain. Dan yang ngelola juga mungkin bukan MUI. Dan sampai sekarang belum ada komunikasi polanya seperti apa dengan MUI. Sekali lagi, jadi kami juga mungkin, ya kita mengapresiasi kepada Presiden, diumumkan di masjid lagi, Masjid Istiqlal, diumumkan akan memperhatikan para ulama. Jadi kalau Presiden memberikan kepada umat Islam, menurut saya bukan semata-mata anugerah, itu kebaikan ya, tapi itu sebuah keniscayaan untuk negara ini lebih baik, lebih sejahtera dan seterusnya. Dan kami pun tanpa ada kantor itu dimanapun umat Islam berjuang jadi-jadi saja gitu loh. Sebelumnya dalam pidato di acara pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia, Presiden Prabowo menyebut akan menyiapkan lahan 4.000 meter di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Prabowo mengungkap di lahan tersebut akan dibangun gedung 40 lantai untuk MUI dan badan umat Islam lain termasuk ormas-ormas Islam. Dan hari ini saya bisa sampaikan bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain, termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan. Kita akan bangun gedung terserah Menteri Agama berapa puluh lantai. Gimana? Rencananya berapa? 40 lantai. Gedung 40 lantai tersebut rencananya akan dibangun menggunakan APBN yang berdiri di lahan bekas Kedutaan Besar Inggris untuk pengelolaan potensi dana umat. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, libur Imlek yang dibarengi dengan libur awal puasa bagi anak sekolah dimanfaatkan warga untuk liburan ke kampung halaman. Bahkan suasana padat pun terlihat di terminal bus Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Area keberangkatan terminal bis Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur dipadati calon penumpang. Mereka berbondong-bondong pulang ke kampung halamannya masing-masing dalam momen libur panjang akhir pekan dan tahun baru Imlek yang berlangsung hingga Selasa mendatang. Salah satu penumpang mengatakan bahwa momen libur panjang ini sengaja ia manfaatkan untuk pergi berlibur bersama keluarga. Saya mau mudik ke Riau. Iya, daerah Indragiri Hulu. Sama keluarga? Sama keluarga. Ini dalam rangka libur panjang? Dalam rangka libur panjang. Kebetulan juga kan sekarang mau munggahan. Jadi sekalian libur panjang, sekalian munggahan. Diperkirakan peningkatan penumpang masih akan terjadi hingga Senin.
Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya bus, warga juga menggunakan Wush untuk menikmati liburan panjang ke Bandung, Jawa Barat. Bahkan peningkatan penumpang pun dilaporkan mencapai 20%. Kereta cepat Indonesia-Cina (KCIC) mencatat lonjakan penumpang kereta cepat Wush Jakarta-Bandung pada momen libur panjang akhir pekan tahun baru Imlek. Pada Jumat 13 Februari 2026, jumlah penumpang Wush mencapai 24.381 orang. Sementara pada Sabtu 14 Februari 2026, jumlah penumpang mencapai 25.700. Sementara hingga Minggu siang, jumlah tiket terjual sudah mencapai 11.000 lebih dan diprediksi akan mencapai 23.000 lebih hingga pemberangkatan terakhir pada malam nanti. Manajer Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan jumlah penumpang mengalami peningkatan 20% sejak Sabtu kemarin. Peningkatan ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang tetap tinggi selama periode libur panjang. KCIC memastikan seluruh operasional berjalan aman dan lancar dengan kesiapan sarana dan prasarana serta optimalisasi petugas di seluruh stasiun. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, peningkatan penumpang juga terlihat di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Bahkan sejak akhir pekan lalu, ribuan penumpang memadati kereta tujuan Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sejak minggu kemarin, calon penumpang memanfaatkan momen libur panjang Imlek untuk berpergian ke berbagai kota tujuan di Pulau Jawa. Bahkan lonjakan penumpang terlihat di area keberangkatan maupun di ruang tunggu. Meningkatnya minat masyarakat melakukan perjalanan selama libur nasional Imlek 2026. Sejumlah rute favorit seperti Jakarta-Surabaya, Jakarta-Yogyakarta, Jakarta-Semarang, dan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa mengalami peningkatan volume penumpang yang begitu signifikan. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kondisi di Stasiun Senen, saat ini sudah terhubung dengan rekan kami, ada Wenda Nura. Baik, selamat siang Wenda, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Stasiun Pasar Senen ini memang selalu ramai, terutama di libur panjang akhir pekan. Dan seperti itulah yang terjadi pada hari ini. Memang sudah nampak terlihat ada peningkatan jumlah penumpang jika dibandingkan dengan hari normal biasanya. Dan Nata, sebagai informasi, kami juga mendapatkan informasi dari pihak Daerah Operasi 1 Jakarta PT KAI ini pada hari ini ada sebanyak 21.440 penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir begitu, ataupun di Daerah Operasi 1 PT KAI Jakarta. Dan angka ini juga memang terbilang cukup tinggi jika dibandingkan hari normal pada biasanya. Nah, sedangkan untuk puncak keberangkatan tertinggi di momen libur panjang Imlek dan juga jelang Ramadan ini terjadi pada tanggal 14 Februari ataupun hari Sabtu yang lalu, di mana sudah diberangkatkan sebanyak 29.000 penumpang. Dan sedangkan untuk angka kedatangan tertinggi ini akan terjadi besok ataupun tanggal 17 Februari 2026, di mana akan ada sebanyak 36.000 penumpang yang akan tiba di Daerah Operasi 1 PT KAI. Dan tentunya selain tanggal 17 juga di tanggal 18 angka kedatangan juga masih tinggi, yakni sudah mencapai 30.000 penumpang yang akan tiba. Dan dari pihak KAI ini terus menghimbau untuk calon penumpang yang akan berangkat ataupun yang akan tiba ini untuk tiba lebih awal untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas agar tidak terlambat. Dan
untuk mempermudah proses check-in juga di stasiun Pasar Senen ini terus menghimbau untuk menggunakan proses check-in face recognition yang sudah ada fasilitasnya di stasiun Pasar Senen dan bisa mendaftar juga dengan mudah baik melalui aplikasi KAI Akses ataupun bisa dibantu langsung di stasiun oleh petugas yang berada di stasiun. Sementara demikian, Nata. Baik, terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari kawasan Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.